Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang perubahan iklim terhadap mencairnya es kutub. Dan materi tersebut disusun oleh Haris Puyono, Daniel Huta Barat, dan Helmi Prasetya. Latar belakang. Perubahan iklim adalah hal serius yang harus segera ditangani. Masalah ini akan menimbulkan berbagai dampak apabila terus dibiarkan. Salah satu dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim ini adalah mencairnya es kutub yang terjadi di perairan laut di dunia. Adanya peningkatan suhu, cuaca ekstrim, dan minimnya suplai air membuat es kutub meleleh. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai perubahan iklim, dampaknya khususnya dalam mencairnya es kutub dan bagaimana upaya-upaya untuk menangani masalah global itu sendiri. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama untuk mengetahui dampak perubahan iklim secara global, untuk mengetahui mengapa es kutub dapat mencair akibat perubahan iklim, dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap perubahan iklim. Manfaat. Manfaat dari penulisan ini adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai isu mencairnya es kutub akibat perubahan iklim yang ada saat ini, tentang apa penyebabnya, dampak, dan solusinya yang dapat kita perhatikan kita ketahui bersama. Baiklah, selanjutnya ada beberapa kota di Indonesia yang diperkirakan akan mengalami pencairan dari es. Pertama ada Banda Aceh, peningkatan permukaan air mencapai 1,713 mm. Kemudian Jawa Timur mencapai 1,766 mm. Makassar mencapai 1,764 mm. Manado mencapai 1,780 mm. Kemudian Jayapura mencapai 1,747 mm. Kemudian ada beberapa kota di dunia juga yang akan terancam tenggelam. Di antaranya ada Manila, Ho Chi Minh City, Bangkok, Mumbai, New York, Venesia, dan Jakarta. Adapun proses terjadinya perubahan iklim terhadap mencairnya es kutub. Perubahan iklim atau climate change adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata, baik secara global maupun regional. Perubahan iklim telah terjadi berkali-kali dalam sejarah bumi. Namun perubahan suhu global dan pola cuaca yang terlihat saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Para ilmuwan menjelaskan perubahan iklim saat ini terkait dengan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas metana. Gas-gas ini efektif menjebak panas dari sinar matahari di dekat permukaan bumi, seperti dinding kaca rumah kaca yang menyimpan panas di dalamnya. Perubahan kecil dalam gas rumah kaca bisa bertambah hingga berubah besar dalam skala global. Rata-rata, efek gas rumah kaca adalah meningkatkan suhu global. Ini sebabnya perubahan iklim kadang-kadang disebut pemanasan global. Tapi sebagian besar peneliti saat ini lebih menyukai istilah perubahan iklim karena variabilitas cuaca dan iklim di seluruh dunia. Metodologi merespon perubahan iklim adalah kunci untuk menuju sustainable atau berkelanjutan. Menurut United Nations Environment Programme atau UNEP, sikap ini merupakan bagian dari upaya yang disepakati secara global, sejalan dengan Paris Climate Agreement atau Perjanjian Iklim Paris, dan Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ialah 7 area yang harus difokuskan oleh seluruh orang di dunia untuk menangani perubahan iklim, merujuk pada pernyataan UNEP. Nah, pada gambar yang ada di slide ke-10, terjadi penurunan tingkat polusi udara yang sangat drastis akibat kurangnya aktivitas manusia di tengah pandemi COVID-19. Mulai dari sekarang, manusia harus mulai melakukan aktivitas yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian alam, karena tingkat penurunan polusi tentunya berpengaruh terhadap iklim yang dimana juga akan berpengaruh pada mencairnya es di kutub. Kesimpulan, perubahan iklim menimbulkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan, biogeofisik,
seperti pelelehan es di kutub. Mencarinya es kutub secara umum akan mengakibatkan dampak sebagai berikut. Dampak pertama dari mencarinya es di bumi adalah meningkatnya suhu di bumi. Es yang ada di kutub memiliki peran dalam memantulkan sinar matahari ke atmosfer. Temperatur kutub akan meningkat secara drastis dan membuat cuaca menjadi kacau. Virus tertentu bisa bertahan hidup walaupun berada di kondisi ekstrim, akan segera menyebar. Hewan-hewan di kutub akan kesulitan untuk bertahan hidup tanpa adanya es. Dampak langsung dari mencarinya es di kutub adalah naiknya permukaan air laut. Setidaknya akan terjadi kenaikan sekitar 65,8 meter. Mengerikan sekali bukan dampaknya? Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari dan kurangi hal-hal yang mungkin memperburuk pemanasan global. Contohnya, merokok, membakar sampah, menggunakan AC berlebihan, naik kendaraan pribadi, dan masih banyak lainnya. Sekian dan terima kasih.